lepas dari guru-guru kalian. Teruslah kalian menggandeng guru-guru kalian, sehingga nanti ada kesulitan. Jangan sampai dicari jalan keluarnya sendiri apabila tidak bisa. Maka seyogianya kamu minta pendapat guru-guru kamu. Ini contoh yang bisa kita ambil. Nah, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu membawa oleh-oleh. Pulangnya membawa oleh-oleh, di mana oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Di mana sebelum baginda Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu sholatnya dalam 1 hari 1 malam itu 50 waktu. 1 hari 1 malam itu 50 waktu, insyaallah. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW terus memohon kepada Allah bagaimana sholat yang 50 waktu itu diperingan. Bagaimana supaya ringan umat Nabi Muhammad SAW itu ringan menjalankan ibadah sholat, sehingga pada akhirnya sholat yang pada awalnya 50 waktu itu diturunkan sampai pada umat baginda Nabi Muhammad SAW itu hanya 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Jadi sholat itu adalah ibadah umat Nabi Muhammad SAW yang spesial. Sholat itu adalah ibadah umat baginda Nabi Muhammad SAW, ibadah yang spesial. Ya, spesial itu dimana kalau ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, haji, ya, syahadat, itu perintahnya hanya melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahnya. Tetapi apabila sholat ini perintahnya baginda Nabi Muhammad SAW diperjalankan dulu, kemudian dipanggil sampai pada Sidratil Muntaha, baru mendapatkan perintah sholat. Maka begitu pentingnya sholat bagi kita. Bahkan nanti saking pentingnya di akhirat yang pertama akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentang sholatnya. Tentang sholatnya, ya, yang akan dipertanyakan, yang akan ditimbang pertama adalah sholatnya. Maka kalian jangan pernah bosan apabila diajak oleh ustadz-ustadzah untuk belajar atau praktek sholat. Ya, jangan pernah bosan. Bagaimana coba? Bayangkan, kita hari Rabu praktek sholat, nanti ada ujian praktek sholat, ada lomba praktek sholat, munaqashah praktek sholat. Kenapa? Karena saking pentingnya masalah sholat, saking pentingnya masalah sholat. Saya melihat anak-anak Pak Imam TPA itu banyak sekali yang belum melaksanakan sholat. Banyak sekali yang belum melaksanakan sholat. Sebab ketika sholat jamaah di masjid dimulai, ini anak-anak nih banyak yang lari-lari di luar.
Banyak yang ada di dalam tapi ngobrol. Dia seperti orang yang sholat sedang berbaris, tetapi sholatnya tidak berbahasa Indonesia, berbahasa Arab. Padahal kita semuanya sudah mengajarkan bahwa sholat itu dengan berbahasa Arab. Tapi ada sebagian besar dari anak-anak TPA sholatnya itu tidak dengan berbahasa Arab, sholatnya dengan berbahasa Indonesia. Ada yang ngaku, angkat tangan yang sholatnya bahasa Indonesia. Loh, iya benar. Jadi kalau sholat ketika imamnya sudah Allahu Akbar, langsung kalian belum Allahu Akbar, langsung ngomong sama sebelahnya, kamu tadi jajan di mana? Bawa kelereng, kalau main kartu tadi menang apa kalah? Jadi ngobrol sama temannya. Dan ini yang tidak baik. Anak TPA tidak pantas kalau sholat seperti itu caranya. Anak TPA tidak pantas apabila sholat harus dikejar-kejar oleh para guru-gurunya. Anak TPA nggak pantas kalau sholat sambil ngobrol. Anak TPA nggak pantas kalau sholat harus dibilangin dulu oleh imamnya. Pantasnya seperti apa? Pantasnya kalau anak TPA sedang melaksanakan sholat atau hendak melaksanakan sholat, ketika sudah dikumandangkan azan, maka segeralah mengambil wudhu. Kalau sudah dikumandangkan azan, maka segeralah mengambil wudhu. Kalau sudah dikumandangkan iqamah, maka segeralah berbaris. Ya, kalau sudah dikumandangkan iqamahnya, maka segeralah berbaris, kemudian sholatlah dengan baik. Inilah yang disebut sholat yang benar atau sholatnya anak PPQ. Nanti nggak pantas, malu-maluin, ya, malu-maluin. Kalau anak TPA pakai seragam TPA, sholatnya dikejar-kejar, dipukul pakai sajadah, ya, nggak pantas, ya. Maka dari itu, mulai hari ini harus punya niat di dalam hati masing-masing. Sholat itu tidak lama. Sholat itu tidak lama. Paling lama itu 7 menit. Untuk sholat asar itu 7 menit. Sementara main kita dalam satu hari berapa jam coba? Banyak sekali mainnya. Maka